Saudara, kita ke informasi pertama di Kompas Siang hari ini. Ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman ditetapkan jadi tersangka atas kasus asusila. Selain diproses secara pidana, tersangka juga akan menjalani sidang etik. Dalam konferensi pers yang dilakukan Kamis sore, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman dihadirkan dengan memakai baju tahanan. Dalam keterangannya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dari hasil pemeriksaan, AKBP Fajar diduga melakukan pelecehan seksual dengan 3 orang anak di bawah umur dan 1 orang usia dewasa. Selain bukti-bukti yang diperoleh, 16 orang saksi juga telah diperiksa penyidik Propam. Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS ex-Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak pidananya. Dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Dalam kesempatan tersebut, Karowa Prof di Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto menegaskan, Polri tidak akan memberi toleransi segala bentuk pelanggaran yang mencederai kehormatan institusi Polri. Nantinya pelaku akan dikenai pasal berlapis yang berujung pada pemberhentian tersangka dari anggota Polri. Selain kasus pidana, AKBP Fajar juga terkena sanksi etik. Sidang etik terhadap ex-Kapolres Ngada nantinya digelar Senin 17 Maret 2025. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karopenmas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntokan PP 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Selanjutnya, di Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga mengungkapkan, setelah dilakukan penyelesaian kedinasan di Mabes Polri, maka proses pidana ex-Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman, akan diserahkan ke Polda NTT untuk menindaklanjuti kasus asusilanya. Di Mabes Polri untuk kode etik, ya, bagaimana masa depan dan rencana penghukuman secara kedinasan di Mabes Polri. Nanti setelah itu akan kita lakukan penjeratan secara pidana umum terhadap laporan dan kasus yang dilakukan oleh yang bersangkutan. AKBP Fajar kini ditahan di Bareskrim Polri dan polisi kini menyelidiki motif pelecehan seksual yang dilakukan. Selain kasus pelecehan, AKBP Fajar juga terjerat kasus narkoba. Dari hasil tes urin, ex-Kapolres Ngada ini terbukti positif mengonsumsi narkoba. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, karir AKBP Fajar Widya Dharma di Nusa Tenggara Timur cukup mentereng. Sebelum menjadi Kapolres Ngada, tersangka juga pernah menjabat sebagai Kapolres Sumba Timur dan Kupang Timur. Lalu, seperti apa kehidupan tersangka selama berkarir sebagai polisi? Kita akan segera menuju Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV Kalix Taus di sana. Selamat siang, Kalix. Kalau kita bicara soal karir tersangka di kepolisian ini, apakah perilaku menyimpang tersangka selama ini memang tidak pernah terendus? Baik, Sidi dan juga saudara, dapat kami informasikan bahwa sejumlah informasi yang kami peroleh dari Polda Nusa Tenggara Timur,
sosok AKBP Fajar memang memiliki jabatan yang sangat strategis, di mana sebelumnya ia menjabat sebagai Kapolres Sumba Timur, juga Kapolres Kupang, serta Kapolres Ngada. Selain itu, di saat menjabat sebagai pimpinan di 3 Polres tersebut, ia menjalankan sebagai pimpinan yang tegas bagi anggota, juga memiliki program mengkampanyekan program tindak perdagangan orang. Meski demikian, Pidi, setelah penetapan tersangka oleh Mabes Polri atas kasus kekerasan seksual kepada 3 orang anak di bawah umur dan kasus penyalahgunaan narkoba, Kapolda NTT bersama jajarannya memang tidak menduga hal ini bisa terjadi dan pada prinsipnya ini datang atas inisiatif pribadi yang bersangkutan, Pidi. Baik, Kalix, ini informasi soal perilaku menyimpang ini didapat dari kepolisian Australia dan kemudian menghubungi Hubinter Polri. Tapi apakah selama ini pernah ada laporan, misalnya dari warga, soal perilaku tersangka atau seperti apa yang Anda tahu? Baik, Pidi dan juga saudara, memang kasus ini bermula setelah informasi terkait video tersebut itu beredar di salah satu situs dewasa di Australia. Memang selama ini AKBP Fajar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu sebagai pimpinan berjalan baik dan aman, sehingga memang tidak ada kecurigaan sama sekali berkaitan dengan kasus yang saat ini ia alami seperti kasus pelecehan seksual dan penyalahan narkoba. Jadi, baik, Kalix, apa yang Anda ketahui soal F, perempuan yang mencari anak di bawah umur untuk diberikan kepada atau diserahkan kepada AKBP Fajar? Baik, Pidi, untuk F sendiri memang saat ini dari Polda Nusa Tenggara Timur belum memberikan informasi yang cukup terkait F dan peran dan serta profesinya, Pidi. Baik, Kalix, terima kasih untuk laporan Anda dari Nusa Tenggara Timur.